Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah persiapkan hati dan pikiranmu, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Jemaat yang baik hati, tepat pada hari ini 17 Agustus 2024, kita mengenang kembali bagaimana perjuangan agar sampai kepada negara Indonesia yang merdeka. Hari ini kita sama-sama bersuka cita karena kita merayakan kemerdekaan itu sudah 79 tahun. Baiklah, kita bersama-sama menyampaikan sapaan merdeka, merdeka, merdeka. Banyak perjuangan yang sudah dilalui para pahlawan hingga sampai kepada tahap merdeka. Untuk sampai pada tahap merdeka bukan hal yang mudah. Tentu banyak perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan yang membuat kita harus melanjutkan supaya tercipta bangsa Indonesia yang merdeka karena menjunjung tinggi keadilan, kebenaran di negara kita ini. Sebenarnya jauh dari situ, Allah di dalam Kristus juga sudah membuat suatu kuasa keselamatan yang membuat setiap orang sadar bahwa hidupnya itu telah merdeka sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus Yesus. Kemudian karyanya ini dilanjutkan kembali sebagaimana yang kita rasakan melalui bangsa Indonesia yang sudah mencapai pembebasan dan menjadi negara yang merdeka. Nas firman Tuhan saat ini merupakan pengajaran Yesus kepada banyak orang saat itu yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus itu berkata kepada orang Yahudi, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran." Karena kebenaran itu berasal dari Kristus Yesus. Dia yang menjunjung tinggi nilai kebenaran berdasarkan firman yang ia sampaikan. Firman inilah yang melekat di dalam hati kita, yang membuat kita menjadi orang yang merdeka. Tahu apa yang benar, tentu tahu juga untuk melakukan kebenaran. Bukan hanya sebatas pemahaman, bukan hanya sebatas teori, tapi kita digerakkan sebagai orang-orang merdeka untuk mau melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu pengajaran yang diberikan oleh Kristus Yesus, seperti yang sudah ia lakukan kepada banyak orang dan juga orang-orang Yahudi. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Demikian firman-Nya, yang memerdekakan kita semua hingga saat ini. Firman Tuhan yang mendidik, firman Tuhan yang membimbing kita, firman Tuhan yang mengajak kita untuk mengakui kesalahan dan mau memperbaiki kelakuan. Orang yang merdeka tentu tidak akan mau diperhamba, apalagi diperhamba oleh dosa. Biarlah yang menjadi raja di dalam hati kita, yang menguasai hati dan pikiran kita, hanya Allah semata di dalam Kristus Yesus yang menguasai setiap hati, pikiran, gerak-gerik kita, totalitas hidup kita, sebagaimana kita menjadi orang yang merdeka. Orang yang tidak mau melepaskan diri dari dosa atau diperhamba oleh dosa, orang-orang inilah yang tidak akan mendapatkan kebebasan ataupun belum menjadi orang yang merdeka. Namun orang yang merdeka, dia tahu mensyukuri keselamatan,
yang dikerjakan oleh Kristus Yesus, dan dia akan membuktikan hidupnya bergerak karena firman Tuhan yang menuntun kehidupannya setiap hari. Tunjukkanlah dirimu adalah warga Indonesia atau masyarakat Indonesia yang merdeka. Tunjukkanlah bahwa dirimu merdeka karena Kristus yang berkarya di dalamnya. Amin, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang menjadi karya-Mu yang besar bagi kami, sehingga kami dapat bersama-sama bersuka cita untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun pada hari ini. Biarlah negara kami menjadi negara yang merdeka, yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan juga keadilan. Inilah doa permohonan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.